Universitas Brawijaya, atas nama Saudara Febriansyah saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan tim promotor dan para penguji, khususnya penguji dari eksternal, yaitu Dr. Idewa Gede Palguna. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, juga kepada para undangan. Dan untuk memulai prosesi sidang akhir ini, saya pertama-tama ingin mempertanyakan kepada Saudara Promovendus, apakah Saudara dalam keadaan sehat? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Apakah Saudara siap untuk melaksanakan ujian ini? Insya Allah siap. Ya, kurang lebih 2 kali 60 menit ujian ini akan berlangsung, dan Saudara saya harapkan menyiapkan diri dari segi fisik, ya. Saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan atau presentasi dalam maksimal 20 menit disertasi saudara. Dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Pertama, yang saya hormati seluruh majelis yang hadir di dalam ruangan ini, promotor saya, Profesor Dr. Sektio Widakdo, SHM Hum, lalu kemudian co-promotor saya, Bapak Dr. Aan Eko Widiarto SHM Hum, lalu kemudian Ibu promotor kedua saya, Ibu Dr. Riana Susmayanti SHMH, yang saya hormati dan amat terpelajar majelis penguji. Pertama, Profesor Muhammad Ali Safaat SHMH, yang saya hormati Ibu penguji kedua saya, Ibu Dr. Indah Dwi Kurbani SHMH, dan penguji ketiga saya, Bapak Dr. Ngesti Dwi Prasetyo SHM Hum, dan yang saya hormati, yang mulia dan amat terpelajar, Bapak Dr. Idewa Gede Palguna SHM Hum. Kepada seluruh majelis yang menjadi penguji di dalam ujian ini, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan meluangkan waktunya. Izinkan saya untuk mempresentasikan disertasi saya yang berjudul Jabatan Pelaksana Tugas Kepresidenan Indonesia dengan anak judul yakni Studi Kekosongan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar yang ditinjau dari segi sistem pemerintahan dan pembatasan kekuasaan. Para hadirin yang berbahagia, topik utama yang kemudian saya teliti di dalam disertasi ini adalah berkaitan dengan pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang secara redaksional mengatur mengenai beberapa hal. Yang pertama adalah mengenai situasi ketatanegaraan, di mana situasi ketatanegaraan yang saya bahas di dalam disertasi ini adalah mengenai kekosongan kepemimpinan, yang dalam banyak literatur dijelaskan dalam beberapa konsep. Lalu kemudian dalam situasi ketatanegaraan itu terjadi kekosongan kepemimpinan, yang dalam hal ini adalah presiden dan wakil presiden itu yang kosong secara bersamaan, dan kemudian pelaksana tugas kepresidenan yang terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan itu kemudian mengambil alih jabatan tersebut untuk memimpin pemerintahan, dan mereka bekerja secara kolegial eksekutif, yakni bersama-sama, dan kepemimpinan itu berjalan dalam durasi singkat, yakni adalah sementara waktu, tidak menghabiskan sisa jabatan. Dan dalam waktu bersamaan, MPR itu kemudian memilih presiden dan wakil presiden baru yang dikandidasi atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Lalu kemudian apa yang menjadi permasalahan? Jadi ada dua isu yang menjadi pangkal permasalahan dalam disertasi ini, yakni adalah tentang konflik norma antara komposisi pelaksana tugas kepresidenan dengan struktur atau sistem pemerintahan presidensial hari ini, yang dimana presiden merupakan mandataris langsung dari rakyat di satu sisi,
tetapi pelaksana tugas kepresidenan kita itu diisi atau diangkat atau ditunjuk oleh presiden. Sehingga dari segi pengisian ada perbedaan. Lalu kemudian yang kedua adalah mengenai kekosongan norma. Yang pertama adalah disertasi ini ingin menyelesaikan satu situasi di mana kekosongan itu tidak terjawab dengan konstruksi pasal 8 ayat 3 kita. Dan terakhir adalah membahas dari segi pembatasan kekuasaan, di mana pelaksana tugas kepresidenan ini tidak memiliki batasan waktu dan batasan kekuasaan dalam menjabat. Dengan demikian, maka rumusan masalah dalam disertasi ini adalah bagaimana pengaturan jabatan pelaksana tugas kepresidenan yang kemudian ditinjau dari segi sistem pemerintahan dan pembatasan kekuasaan. Lalu kemudian yang kedua adalah tentang bagaimana pengaturan jabatan pelaksana tugas kepresidenan di masa yang akan datang. Para hadirin yang berbahagia, kerangka teori yang saya gunakan di dalam disertasi ini cukup sederhana, yakni adalah dari segi teori sistem pemerintahan, dan yang kedua adalah dari teori pembatasan kekuasaan, di mana kedua-duanya ini saya gunakan untuk menjadi kerangka analisis dalam menjawab rumusan masalah pertama dan juga rumusan masalah kedua. Adapun pembahasan pertama saya di dalam disertasi ini itu menjawab tentang analisis dari rumusan masalah pertama yang sifatnya adalah deskriptif. Jadi saya mengurai beberapa arus utama dari sistem pemerintahan dalam mengatur atau menangani dua hal. Yang pertama adalah tentang situasi kekosongan kepemimpinan. Lalu kemudian yang kedua tentang siapa yang kemudian menjadi pelaksana tugas kepresidenan, atau di dalam beberapa literatur konstitusi dunia itu disebut sebagai penjabat presiden atau pemangku jabatan presiden dengan berbagai penyebutan yang berbeda, tetapi esensinya sama. Yang pertama di dalam disertasi saya membahas tentang sistem pemerintahan Islam. Adapun hasil pelajaran yang dapat kita ambil dari sistem pemerintahan Islam dalam kaitannya dengan kekosongan kekuasaan adalah keinginan dari sistem pemerintahan Islam yang saya batasi di sini adalah saya hanya membahas generasi awal, generasi salaf pertama, yakni yang dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar. Pelajaran yang saya ambil adalah ingin mempercepat transisi, jadi mempercepat kekosongan kepemimpinan dengan cara cepat untuk memilih pemimpin berikutnya. Lalu kemudian memikirkan tentang legitimasi yang kemudian itu dimanifestasikan dalam syuro atau dalam beberapa literatur Islam menyebutnya sebagai alul hali wal akdi. Berikutnya dari sistem pemerintahan parlementer itu saya melihat tentang situasi kekosongan kepemimpinan dan juga pelaksana tugas kepresidenan, dan itu menghasilkan beberapa kontribusi atau pelajaran penting di mana sistem pemerintahan parlementer itu merujuk pada banyak dipengaruhi oleh peninggalan-peninggalan dari kerajaan Romawi, sehingga ada istilah atau konsep yang dikenal juga di Indonesia dengan istilah triumvirat. Nah, di dalam sistem parlementer ada pelajaran penting yang perlu diambil, yakni adalah parlementer sering membiarkan terjadinya kekosongan itu dalam durasi yang begitu lama. Studi waktu yang saya ambil di dalam disertasi ini itu adalah di abad 17, di mana ketika Pangeran Charles I itu kemudian dieksekusi oleh beberapa oposisinya dan kemudian menimbulkan reformasi monarki di abad tersebut. Pada intinya di dalam sistem parlementer yang ingin saya tegaskan di dalam disertasi ini adalah dominasi kekuasaan itu tidak terletak, dominasi kekuasaan atau pengaturan dari kekosongan itu tidak ditempatkan di dalam konstitusi tertulis, tetapi dia meletakkan atau bergantung pengaturan tentang kekosongan itu di dalam parlemen. Jadi jika parlemen cepat bisa cepat, tetapi jika parlemen lama maka lama. Jadi memang di dalam sistem parlementer mereka konsisten untuk menjaga supremasi parlemen. Terakhir di dalam sistem presidensial cukup panjang di dalam disertasi saya tidak akan menjelaskannya satu persatu. Namun pelajaran inti dari sistem presidensial yang berinduk pada Amerika Serikat, ada beberapa poin pelajaran yang ingin saya ambil dan bisa kita gali di dalam disertasi ini, adalah sistem presidensial menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dan dia mengatur suksesi secara otomatis, sehingga sistem presidensial menginginkan adanya percepatan transisi atau pengisian kekosongan. Lalu kemudian saya membongkar tentang dinamika pemisahan kekuasaan dan kemudian penentuan seorang pejabat pelaksana tugas kepresidenan dalam kerangka sistem presidensial itu berjalan sangat dinamis. Di satu sisi mereka menjadikan aktor birokrat atau menteri itu menjadi PLT,
atau kemudian lalu kemudian di fase berikutnya mereka menjadikan aktor legislatif atau ketua DPR atau Senat itu menjadi pelaksana tugas. Semuanya berjalan sangat dinamis. Dan pelajaran penting dari sistem presidensial Amerika Serikat sebagai arus utama sistem pemerintahan adalah mereka memikirkan tentang legitimasi, dan di antara beberapa sebab penentuan itu salah satunya adalah tentang beban popularitas yang kemudian saya jelaskan di dalam disertasi ini. Para hadirin yang berbahagia, masuk dalam kerangka Indonesia, saya mendokumentasikan beberapa masalah tentang pasal 8 ayat 3 dilihat dari segi sistem pemerintahan. Yang pertama adalah dari sisi pengisian jabatan. Secara sadar, Undang-Undang Dasar kita merubah sifat jabatan dari pelaksana tugas yang awalnya presiden dipilih langsung oleh rakyat, kemudian jabatan itu diisi oleh para pelaksana tugas, yang ini adalah para menteri yang merupakan pejabat yang ditunjuk. Lalu kemudian saya memberikan perhatian terhadap model kolegial eksekutif di dalam pemerintahan. Ada beberapa masalah seperti misalkan kesulitannya dalam pengambilan keputusan, lalu kemudian ada beberapa situasi yang dapat menyebabkan pemerintahan lumpuh, di mana diantaranya ketika satu di antara 3 menteri ini tidak hadir, maka tentu 2 menteri itu tidak dapat mengambil keputusan-keputusan penting. Lalu kemudian berkaitan dengan pemimpin minoritas dan hubungannya dengan legislatif, di sini yang ingin saya tekankan adalah persoalan legitimasi, di mana legitimasi presiden yang begitu tinggi, yang didukung oleh 2 hal, yakni adalah 1 dengan mayoritas absolut 50% plus 1, lalu kemudian kedua melalui presidensial threshold, itu tidak serta-merta bisa ditransfer atau diturunkan atau diwariskan kepada pelaksana tugas. Sehingga ada kondisi di mana pelaksana tugas kita menghadapi situasi perlawanan yang sengit dari berbagai komponen-komponen atau faksi-faksi politik yang tidak mendukungnya. Lalu kemudian mengenai masalah supremasi sipil, ini masalah yang krusial, berkaitan erat juga dengan model pengambilan keputusan, di mana model pengambilan keputusan itu tidak cepat dan itu tidak ramah dengan kebutuhan pertahanan militer. Mereka membutuhkan keputusan yang cepat. Di sisi yang lain ada ada beberapa ketentuan hukum di mana di mana undang-undang TNI kita bisa memfasilitasi pemberontakan dari Panglima, dari TNI. Di mana? Karena doktrin supremasi sipil. Doktrin supremasi sipil di dalam undang-undang TNI hanya mengenal presiden yang harus dipatuhi, dan presiden itu dipilih langsung secara demokratis oleh rakyat. Pertanyaannya, pelaksana tugas kita tidak memenuhi kualifikasi itu. Dan itu bisa menjadi salah satu alat untuk kemudian menentang pelaksana tugas. Lalu kemudian perbedaan syarat antara presiden dan pelaksana tugas. Lalu kemudian dari segi pembatasan kekuasaan, poin penting dari segi waktu yang ingin saya tekankan adalah Undang-Undang Dasar kita itu tidak mengatur secara rigid kapan pemerintahan baru akan terbentuk. Karena yang diatur hanya kewajiban bagi MPR untuk memulai persidangan, adapun kapan selesai dan melantiknya itu tidak ada. Dengan demikian, maka pelaksana tugas kepresidenan itu akan bisa bekerja dalam durasi yang begitu lama dan terjadi kebergantungan pemerintahan baru terhadap MPR. Yang kedua adalah mengenai kekuasaan. Asumsi dasar dari kekuasaan adalah mengenai perbedaan jalur pengisian. Dengan perbedaan jalur pengisian itu tentu kedua kekuasaan ini tidak bisa disamakan. Maka dengan itu pelaksana tugas kepresidenan tidak bisa disamakan dengan jabatan presiden. Dan itu tidak ada pembatasan-pembatasan itu di dalam konstitusi kita. Hadirin yang berbahagia, saya masuk ke dalam pembahasan kedua. Dalam pembahasan kedua saya berbicara tentang bagaimana hukum yang akan datang. Dalam hal ini saya banyak dibantu dengan metode perbandingan. Disertasi saya ini meneliti total hampir 16 konstitusi negara dan menghasilkan beberapa pelajaran-pelajaran atau materi-materi yang berkaitan dengan hukum suksesi kepresidenan. Di dalam forum yang berbahagia ini saya ingin menjelaskan tentang hukum suksesi kepresidenan adalah seperangkat hukum yang mengatur tentang prosedur peralihan kekuasaan secara tidak normal tanpa melalui pemilihan umum. Atau di dalam literatur arus utama presidensial itu disebut sebagai presidential succession law. Nah, di dalam sini ada beberapa kekosongan teoritik yang belum menjelaskan tentang lingkup-lingkup dari hukum suksesi kepresidenan. Sehingga disertasi saya diawali dengan menjelaskan ini. Kurang lebih ada 11 lingkup, mulai dari jenis produk hukum. Jadi hukum suksesi presiden ini mengatur sejak titik
sejak detik awal terjadi kekosongan sampai pemilihan presiden baru. Itu kurang lebih ada beberapa topik yang bisa dibahas, yakni adalah jenis produk hukum, nomenklatur pejabat, sebab-sebab kekosongan, pejabat publik siapa yang menjadi pelaksana tugas, sampai pada masa jabatan presiden baru dan wakil presiden baru. Disertasi ini membatasi hanya pada dua hal, yakni hanya membahas tentang pejabat publik yang menjadi pelaksana tugas dan pembatasan kekuasaan terhadapnya. Dari 11 total tersebut. Seluruh materi tentang hukum suksesi kepresidenan itu bekerja dalam 3 arena waktu yang berjalan bersamaan. Yang pertama adalah ketika waktu jabatan detik terjadi kekosongan, lalu kemudian pemerintahan sementara waktu yang dijalankan oleh pelaksana tugas, dan di arena waktu yang lain bersamaan itu proses pemilihan presiden dan wakil presiden baru. Adapun dua arena itu sangat saling pengaruh dan mempengaruhi karena berkaitan dengan durasi pemerintahan. Saya langsung kepada usulan. Jadi di dalam disertasi saya, di dalam bab 3 tadi, saya sudah menjelaskan beberapa tabulasi masalah dari kondisi saat ini, sehingga itu yang kemudian menjadikan saya untuk menggugat keberadaan 3 menteri itu untuk tidak lagi menjadi pelaksana tugas kepresidenan. Dan saya menawarkan rekomendasi baru untuk kemudian menjadikan Ketua DPR sebagai pelaksana tugas kepresidenan yang bekerja secara tunggal atau single chief. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah menyeimbangkan kebutuhan demokrasi dan keberlanjutan pemerintahan. Lalu kemudian yang kedua itu adalah mempertahankan lokus kekuasaan pada partai politik. Lalu kemudian yang ketiga adalah efektivitas pengambilan kebijakan. Yang keempat adalah memanfaatkan insentif dual legitimasi. Lalu kemudian yang 5 adalah Ketua DPR itu tidak sepenuhnya memenuhi kualifikasi presidensial leadership, tetapi dia mendekati. Yakni adalah mengenai kualifikasinya yang mengharuskan jabatan presiden itu memiliki kualifikasi untuk memiliki syarat sebagai pemimpin yang relasional. Artinya dia tidak hanya memimpin jalannya pemerintahan eksekutif, tetapi dia menjalin hubungan dengan berbagai kekuasaan dan berbagai aktor kekuasaan. Lalu kemudian yang keenam adalah mempertahankan supremasi sipil dalam urusan militer. Lalu kemudian yang ketujuh itu tangguh menghadapi closed government. Ini banyak pelajaran saya mengambil dari berbagai pengalaman dunia. Apa yang disebut sebagai closed government? Closed government adalah situasi di mana pemerintahan itu korup dan bangkrut. Jadi seluruh aparatur presiden dan wakil presiden hingga jajarannya itu terindikasi melakukan pelanggaran secara sistematis. Maka ketika pelaksana tugas dipertahankan di dalam kekuasaan eksekutif, maka itu akan sulit untuk menyelesaikan permasalahan. Sehingga yang kemudian menjadi jawaban adalah orang-orang di luar eksekutif. Dan terakhir adalah menyelesaikan masalah ketika kementerian belum terbentuk. Jadi di dalam disertasi saya membahas ada satu fase di mana pemerintahan akan lumpuh, yakni ketika terjadi kekosongan kekuasaan itu terjadi antara pelantikan Presiden 20 Oktober dengan pelantikan kabinet atau pengangkatan kabinet. Umumnya di dalam rezim kita itu setelah reformasi itu selalu ada jeda. Paling cepat 1 hari. Pagi dilantik presiden, sorenya pelantikan kabinet. Nah itu selalu ada jeda. Pertanyaannya, ketika antara jeda itu kemudian terjadi kekosongan, siapa yang kemudian menjadi pelaksana tugas? Kabinet kementerian terbentuk. Adapun ketika kita menggunakan kementerian sebelumnya tentu tidak sah. Karena detik dilantik presiden, maka rezim sebelumnya sudah tutup. Dengan demikian, Ketua DPR sangat unggul dalam urusan ini karena dia dilantik lebih dahulu. Untuk kemudian memberikan usulan ini, saya mengkombinasikannya dengan 2 hal, yakni adalah dengan memastikan bahwa pelaksana tugas kepresidenan oleh Ketua DPR itu bekerja dalam durasi waktu yang pasti, yakni adalah 30 hari, tidak lebih dari itu. Maka waktu 30 hari ini juga berlaku kepada kewajiban MPR untuk menyelesaikan pemilihan presiden dan wakil presiden baru. Sehingga kita akan menegakkan yang namanya konsistensi pemerintahan sementara waktu. Lalu kemudian yang kedua, mengkombinasi dengan batasan kekuasaan. Ya,
Pelaksana tugas tidak boleh melakukan segala hal urusan yang berkaitan dengan legislasi undang-undang, lalu kemudian pemberian gelar dan sebagainya, seperti pemberian pemberian amnesti, abolisi dan sebagainya. Dan pada akhirnya yang saya kedepankan di dalam disertasi ini adalah menjaga fleksibilitas dari pelaksana tugas kepresidenan supaya dia adaptif, responsif terhadap berbagai kebutuhan pemerintahan. Berikut kesimpulan yang saya sampaikan, bahwa setiap sistem pemerintahan bersifat sui generis. Lalu kemudian kesimpulan kedua, usulan masa datang, saya menawarkan alternatif untuk merubah pelaksana tugas yang awalnya menteri menjadi ketua DPR yang bekerja secara tunggal, dengan dikombinasikan dengan beberapa peningkatan konstitusionalisme atau pembatasan kekuasaan. Implikasi teoritis dari disertasi ini adalah menguji tesis Lynch. Jadi Lynch berkata bahwa konstitusi presidensial itu hanya konstitusi presidensial yang itu mengatur suksesi secara otomatis. Saya mengupdate dengan penelusuran komparatif terhadap beberapa negara parlementer, tidak hanya presidensial hari ini, tetapi negara-negara parlementer juga mengandalkan ketentuan yang ada dalam konstitusi. Jadi tidak supremasi parlemen itu mulai diturunkan sehingga konstitusi tertulis mulai memainkan peran. Lalu kemudian berikutnya adalah disertasi ini menyelisihi disertasi sebelumnya milik Bapak Abdul Ghaffar yang juga diuji di dalam forum ini, yang membahas tentang kekosongan presiden dan wakil presiden dengan pilihan baru, yakni adalah ketua DPR. Dan terakhir, disertasi ini memberi kontribusi baru terhadap dinamika hubungan sipil militer, khususnya dalam situasi pemerintahan tanpa kepemimpinan. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada promotor, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, saudara telah memanfaatkan waktu 20 menit tepat. Sebelum saya mempersilahkan para penguji untuk menanyakan tentang apa yang sudah saudara sampaikan, saudara dipersilakan, barangkali ada minuman, silakan minum dulu kalau ada. Ya, siap. Ya. Baik, untuk kesempatan pertama saya persilahkan penguji eksternal, yaitu yang saya hormati Dr. I. Dewa Gede Palguna dari Universitas Udayana. Baik, Oh, ya. baik, terima kasih Matur Nuwun, Profesor Dr. Setio Widagdo, SHM Home, dan selamat siang kepada para tim penguji pada siang hari ini. Untuk kali kesekian saya mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya karena telah melibatkan saya, mempercayai saya untuk menjadi penguji eksternal dalam kesempatan ini. Pertama-tama saya ingin memberikan salut, boleh ya, saya memberikan pujian kepada Saudara Promovendus karena saya melihat ini adalah salah satu dari sedikit disertasi yang menurut saya ditulis dengan sangat serius. Dan karena itu saya sangat bersemangat membacanya. Baik, saya langsung saja menuju ke pertanyaan ya. Ada keberanian yang luar biasa menurut saya yang Anda sampaikan di sini. Coba dilihat di halaman 273 sampai halaman 274 ya. Di situ Anda mengutip seorang ahli constitutional law, Richard Albert. Kebetulan saya pernah bertemu dengan orang ini 2 kali, di mana dia mengeritik Presidential Succession Act di Amerika Serikat yang 1947 itu, yang telah menjadikan ketua DPR sebagai urutan suksesi pertama, yang menurut dia melanggar prinsip pemisahan kekuasaan. Dan Anda mengatakan di situ di halaman 274, ini yang menurut saya hebat ya. Disertasi ini menentang cara pandang tersebut. Karena seperti dijelaskan sebelumnya, keberadaan sistem pemerintahan sebagai kerangka teoritik untuk melihat pelaksana tugas kepresidenan yang paling utama terbatas
sebagai parameter yang menjamin stabilitas dengan menghadirkan alternatif cadangan kekuasaan. Nah, tampaknya ini berkaitan kemudian dengan saran Anda ya, di yang saran nomor di halaman 363, saran kepada MPR itu. Jadi sarannya ini sebenarnya kan saran untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar ya. Bagus, itu makanya saya katakan luar biasa. Nah, ini berkaitan dengan saran yang nomor A, mengganti jabatan pelaksana tugas kepresidenan dari yang sebelumnya diisi oleh yang tadi disebut triumvirat itu ya, menjadi kepemimpinan tunggal oleh DPR. Nah, pertanyaan saya kemudian begini, apakah penentangan Anda ini, maksud saya, apakah ini berarti Anda mengatakan bahwa dalam konteks sistem pemerintahan presidensial gitu ya, dalam situasi tertentu, prinsip pemisahan kekuasaan itu boleh dikesampingkan. Nah, sebab pertanyaan pokoknya, kalau kita ingat misalnya sejarah Amerika yang pertama kali mengadopsi presidensial system dalam dalam amatan saya, justru bertolaknya adalah dari prinsip pemisahan kekuasaan. Walaupun di sisi yang lain dia juga menentang keinginan untuk disebut oleh ada seorang ahli menyebutnya itu historical break dengan United Kingdom gitulah. Pokoknya saya tidak mau lagi sistem kerajaan maupun sistem ininya sistem parlementernya itu. Nah, artinya sistem presidensial yang dikembangkan di Amerika Serikat itu dia justru memang bertolak dari prinsip pemisahan kekuasaan. Nah, berarti Anda tidak membongkar teori ini kan? Nah, mohon penjelasan lebih lanjut, Saudara Prof. Mafendes. Saya langsung Terima kasih yang mulia Bapak Dr. Idewa Budi Palguna. Saya akan menjawab. Saya izin untuk meminta waktu yang cukup panjang menjelaskan ini. Yang ingin saya tegaskan di dalam forum ini adalah teori pemisahan kekuasaan dalam sistem presidensial adalah cara pandang dan hasil analisis teoritik abad ke-20 terhadap abad 17 Amerika Serikat. Jadi para pendiri Amerika Serikat itu tidak pernah memikirkan keinginan untuk memisahkan kekuasaan, tidak menginginkan nomenklatur dan sebagainya tentang presidensial, tetapi ide dasarnya adalah berbicara tentang bagaimana mengisi jabatan presiden untuk rakyat. Oleh rakyat, mohon maaf. Itu secara historis. Di dalam disertasi ini saya cukup membuktikan panjang kali lebar hal tersebut dengan menjelaskan beberapa Federalist Paper. Tidak ada satupun Federalist Paper yang berbicara tentang separation of power dan sebagainya itu tidak secara eksplisit. Itu yang pertama dari segi sejarah. Yang kedua berkaitan dengan Prof. Richard Albert. Saya cukup gelisah ketika membaca tulisan-tulisan beliau. Kurang lebih ada 2 artikel yang kemudian saya gunakan di dalam disertasi ini. Yang pertama ada berkaitan dengan the fusion of presidentialism and parliamentarism. Dan yang kedua adalah mengenai presidential succession law. Sebenarnya ada kontradiksi di dalam tulisan beliau. Jadi di dalam the fusion of parliamentarian and presidentialism itu beliau menjelaskan tentang ada kurang lebih 4 peleburan di dalam konstruksi Amerika Serikat. Disadari dengan sangat sadar. Jadi beliau mengatakan bahwa peleburan terjadi dalam beberapa hal, ada 4 tingkatan mulai dari keterlibatan Kongres dalam pemakzulan, kemudian urusan legislasi sampai penyatuan personil. Pada intinya beliau menegaskan bahwa Amerika Serikat sebenarnya tidak benar-benar memisahkan kekuasaan. Beliau juga mengkonfirmasi bahwa pemisahan kekuasaan itu dia berjalan secara dinamis dan para pendiri bangsa itu tidak memikirkan hal itu. Dia datang dari para teoretikus yang berkembang di abad-abad ke-20 seperti Amar dan sebagainya. Itu yang pertama. Lalu kemudian saya masuk kepada pertanyaan inti, apakah kemudian disertasi ini ingin menyampingkan pemisahan kekuasaan? Maka saya jawab adalah iya. Jadi ada 2 yang ingin saya kesampingkan, yakni adalah pemisahan kekuasaan dan juga adalah sistem presidensial. Alasannya adalah 2 hal ini adalah sesuatu yang berjalan dinamis. Jadi dalam konstruksi Amerika Serikat itu adalah sistem pemerintahan presidensial itu adalah hasil analisis para teoretikus terhadap konstruksi Amerika Serikat. Jadi dengan logika demikian, maka sistem presidensial itu berjalan secara dinamis. Itu yang hasil para analisis para teoretikus itu seperti Lynch, Mainwaring dan sebagainya. Itu yang kemudian kita ambil dan kemudian seolah-olah kita menempatkannya itu sebagai panduan utama.
Padahal di negara asalnya itu dia semuanya berjalan secara dinamis. Nah, lalu kemudian berkaitan dengan usulan saya menjadi ketua DPR, apakah ini menyampingkan pemisahan kekuasaan? Jawabannya juga adalah iya, karena memang di dalam sistem di dalam arus utama sistem pemerintahannya yang berkaitan dengan presidensial ini, intisarinya itu ada di dalam pengisian jabatan presiden oleh rakyat. Itu sudah saya jelaskan di dalam disertasi saya. Saya menelusuri beberapa Federalist Paper bahwa intisari presidensial itu letaknya di sana. Adapun kemudian ada perkembangan-perkembangan seperti penggabungan dan sebagainya, pemisahan kekuasaan itu berjalan secara dinamis. Terakhir secara praktik, hal yang perlu dibaca dari sistem presidensial Amerika Serikat itu adalah tentang akseptabilitas Presidential Succession Law 1947. Di antaranya yang saya kutip di dalam disertasi saya itu adalah pendapatnya Laik. Dia menyatakan bahwa keberterimaan dari satu sistem di dalam konteks Amerika Serikat itu akan mempengaruhi validasi atau validitas terhadap konstitusi mereka. Sehingga endurance atau daya tahan terhadap materi itu dianggap sebagai satu hal yang konstitusional. Ini yang kemudian membantah beberapa tesis atau pendapat yang dikedepankan oleh Amar dan sebagainya yang terhimpun dalam trilogi Stanford. Mereka sangat menentang ketua DPR dengan alasan itu. Begitupun juga Richard Albert itu juga menentang. Nah, yang cukup membuat saya mengherankan itu adalah beliau menyadari bahwa pemisahan kekuasaan itu tidak ada di Amerika Serikat. Tetapi di dalam analisis berikutnya, di dalam artikel tentang Presidential Succession Law, beliau menjadikan itu sebagai latar utama. Bahwa kemudian ketua DPR itu merusak tatanan pemisahan kekuasaan. Ini yang membuat saya cukup pusing. Jadi di satu sisi beliau menyadari bahwa ini adalah tidak ada pemisahan kekuasaan, tapi kemudian di dalil berikutnya beliau menjadikan itu sebagai dasar. Dan beliau memberikan usulan itu sebagai ex-presiden. Nah, itu sudah saya jelaskan cukup panjang di disertasi saya. Seperti misalkan tidaknya ada lagi pengaruh legitimasi dan sebagainya, lalu kemudian jaringan kekuasaan di partai politik yang sudah hilang dan sebagainya dan sebagainya. Yang pada intinya yang paling fundamental usulan dari Prof. Richard itu adalah mengubah lens suksesinya Amerika Serikat. Jadi mereka menggunakan garis suksesi, pelaksana tugas itu bekerja sampai akhir sisa jabatan, itu ingin diubah dengan pemerintahan sementara waktu. Nah, itu dalam hemat saya belum ada pengalaman praktis yang bisa mendukung argumentasi itu. Itu sisi yang pertama. Yang kedua adalah kesulitan dalam meyakinkan tradisi tekstualis di Amerika Serikat yang begitu mapan seperti itu. Jadi begitu kurang lebih jawaban saya, Bapak Dr. Idewa Gede Palguna. Terima kasih. Boleh saya teruskan, Pak? Silakan. Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Luar biasa. Saya senang. Tapi begini, walaupun kita ada perbedaan pendapat dalam soal ini ya, mungkin ada perbedaan pendapat dalam soal bahwa Amerika Serikat tidak berangkat dari pemisahan kekuasaan, karena faktanya kan ada cerita yang mengatakan kalau tidak salah dari James T. Julio kalau tidak salah ya, yang mengatakan siapa ya, lupa saya juga, bahwa para perancang konstitusi Amerika Serikat itu justru menjadikan two treatises of civil government-nya John Locke itu sebagai bantal tidurnya ketika berlangsungnya konferensi Philadelphia ya, yang artinya kalau kita bicara John Locke atau two treatises of civil government berarti itu berbicara tentang pemisahan kekuasaan kan. Nah, tapi oke, itu tidak jadi masalah. Saya suka dengan jawaban Anda, kan itu menunjukkan bahwa perspektif melihat sejarah itu juga bisa berbeda gitu loh. Dan bahkan ada yang mengatakan Federalist Papers, walaupun Anda mengatakan itu tadi tidak ada menyebut-nyebut soal pemisahan kekuasaan, sesungguhnya itu adalah inti penjabaran dari pikiran-pikiran John Locke gitu kan, yang ditulis oleh 3 orang, John Jay, Madison dan Hamilton ya. Nah itu. Tapi oke, itu soal lain. Berikutnya, ini pertanyaan menarik lagi nih. Dan saya senang karena Anda melakukan eksplorasi yang luar biasa tentang Anda melakukan kritik terhadap ragam model pelaksanaan tugas kepresidenan itu di halaman 306 ya. Saya hanya ingin menyoroti satu soal, yaitu poin ke-9 halaman 306 yang Anda sebutkan di situ kan tadi juga diterangkan
tentang adanya 11 poin ya, atau 11 fitur gitu ya, yang Anda eksplorasi di situ yang berkait dengan eh, apa namanya pembahasan soal kekosongan jabatan presiden ini. Di antaranya yang ke-9 itu adalah mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden baru. Anda meneliti berapa tadi ya? 16 kalau nggak salah ya, perbandingan di negara-negara di dunia itu yang berkaitan dengan ini. Saya ingin tanyakan itu gini. Menurut Anda, dalam konteks sistem presidensial yang katakanlah quote unquote diadopsi oleh Indonesia dalam kaitan di Undang-Undang Dasar 1945 itu mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden baru yang mana yang paling mendekati gagasan presidensial system, manakala terjadi kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden secara bersamaan. Nah, dari perbandingan itu mana yang paling menurut Anda yang paling mendekati mendekati katakanlah bedrock dari presidensial system itu, dasar pemikiran mendasar dari presidensial system itu dalam hal terjadi kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden secara bersamaan. Kalau dari perbandingan itu mana yang menurut Anda yang paling mendekati gagasan itu dan mengapa gitu? Itu mungkin. Silakan. Ya, sebentar sebelum dijawab, saya mohon maaf Dokter Gede, Dokter Gede Palguna ini sudah profesor ya. Oke, enggak apa-apa. Dan tanggal 30 lusa mau dikukuhkan. Mohon maaf Prof. Baru tahu divisi Pak. Tidak masalah, Prof. Nggih. Silakan dilanjut jawabannya. Baik, izin Prof. Dewa Gede Palguna. Saya mohon maaf karena saya apa silakan. Saya izin menjawab perkaitan pertanyaan nomor 2, mana yang kemudian lebih ideal ketika kita berbicara tentang mekanisme pemilihan presiden baru itu dalam menyelesaikan kekosongan kekuasaan. Izin Prof, sebenarnya ini di luar dari disertasi saya. Oke. Tetapi saya izin untuk menjawab karena tetap saya cuplik di dalam disertasi ini. Secara ringkas, saya memilih untuk mempertahankan sistem yang ada hari ini. Jadi, yang ideal adalah dengan menjadikan MPR untuk kemudian memilih presiden dan wakil presiden baru. Kurang lebih ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah dengan pendekatan tekstual. Artinya saya di sini mengembangkan tafsir atau mengembangkan interpretasi dari ayat pemakzulan presiden, di mana di situ kewenangan utamanya adalah di MPR. Di situ saya mencoba menafsirkan bahwa di situ tidak hanya MPR berbicara soal bagaimana rezim berakhir, tetapi bagaimana melanjutkan atau bertanggung jawab dalam urusan rezim berikutnya. Tapi itu bisa salah, bisa benar, dan sangat bias sebenarnya. Cuman itu dalil pertama. Dalil kedua atau alasan kedua adalah dengan alasan geografis. Jadi saya sudah jelaskan. Jadi kita adalah negara kepulauan yang begitu luas dan waktu 30 hari untuk mempersiapkan pemilu itu sangat sulit. Alasan ketiga adalah alasan komparatif. Secara teori ada 2 jenis. Dia bisa menggunakan special election seperti Korea Selatan dan beberapa negara lainnya. Special election ini dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam waktu tertentu yang diperintahkan oleh parlemen. Dia tetap menggunakan pemilihan langsung. Tetapi menurut saya itu tidak tepat untuk digunakan Indonesia karena alasan geografis tadi. Lalu yang terakhir adalah dari segi waktu. Nah, ini yang dari segi waktu yang kemudian menjadi alasan penting juga. Kita tidak bisa memprediksi kapan waktu habisnya, kapan terjadi kekosongan. Bisa saja terjadi di 6 bulan akhir dari sisa masa jabatan. Dan saya membayangkan sangat tidak efisien sisa 6 bulan masa jabatan itu kemudian kita harus menyelenggarakan special election. Ada perbandingan menarik dari beberapa negara Amerika Selatan itu seperti Brazil, kemudian Argentina, dan beberapa negara sekitarnya. Jadi mereka itu membagi menjadi 2 bentuk. Jadi kalau terjadi kekosongan di 2 tahun pertama, maka dia akan menyelenggarakan special election. Dia langsung dipilih oleh rakyat. Tetapi kalau terjadi di kekosongan 2 tahun sisa masa jabatan, dia akan diserahkan kepada MPR. Pada akhirnya saya ingin mengakui dan
satu kejujuran bahwa sebenarnya dalam urusan ini saya tidak menelitinya secara kontekstual. Jadi apa yang saya sampaikan itu adalah sifatnya sangat umum. Cuman dari segi pendirian saya menjawab bahwa untuk Indonesia MPR lebih tepat untuk dijadikan sebagai pemilih walaupun dia sebenarnya banyak bertentangan dengan beberapa prinsip atau ajaran di dalam sistem presidensial, khususnya tentang kebergantungan pemerintahan baru terhadap proses politik yang ada di MPR. Sekian, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagian yang terakhir itu justru yang saya maksud sebenarnya. Tapi oke, Anda sudah menyinggungnya. Poinnya memang ada di sana. Yang terakhir, mohon maaf supaya saya tidak sendirian menghabiskan waktu. Ini pertanyaan yang terakhir saja. Sebenarnya mungkin ada masih, tapi udah biar lah. Tapi saya senang dengan eksplorasi akademik dari Promovendus ini. Yang terakhir dari saya ingin melihat Anda melihat ke halaman 140 ya. Halaman 140 dari Anda membahas itu perspektif jabat presiden dan pelaksana tugas kepresidenan yang menurut Anda itu ada sama gini. Ada pernyataan Anda di situ, presiden dan pelaksana tugas kepresidenan dalam rangka Undang-Undang Dasar 1945 adalah sama. Tidak ada perbedaan normatif dan fungsi antar keduanya jika diterapkan. Nah, nanti bisa Prof. Aan mungkin yang seharusnya menanyakan ini. Karena begini, ini secara konsep hukum administrasi apa betul bahwa jabatan presiden dan pelaksana tugas itu sama? Bagaimana pula misalnya dengan penjabat presiden, katakanlah dulu yang diemban oleh Presiden Soeharto misalnya, waktu sebelum ditetapkan sebagai pejabat definitif oleh MPRS gitu ya, oleh MPR ya, apa sudah MPRS waktu itu. Nah ini, benarkah pernyataan ini bisa dipertanggungjawabkan bahwa presiden dan pelaksana tugas kepresidenan dalam kerangka Undang-Undang Dasar 45 itu adalah sama, tidak ada perbedaan normatif dan fungsi dari kedua itu? Walaupun Anda sudah menjelaskan di sini, saya mungkin mohon Anda mengeksplorasinya lebih jauh sehingga barangkali mungkin nanti bisa ada penguji yang lain yang bisa melanjutkan atau ada ide yang keluar dari pertanyaan ini. Terima kasih, silakan, Saudara Promovendus. Baik, terima kasih Prof. Izin untuk menjawab. Saya akan mulai dengan pendekatan normatif terlebih dahulu secara tekstual. Kerangka dasar atau asumsi dasar yang saya gunakan untuk mendukung klaim tersebut adalah dengan pendekatan ius constitutum atau kondisi hukum sekarang dalam konteks hukum terkini. Di situ saya menjelaskan bahwa memang pelaksana tugas kepresidenan itu untuk hukum hari ini itu sama. Apa alasannya? Sebenarnya ada persamaan dan perbedaan. Masing-masing sudah saya deskripsikan. Nah, secara normatif ini sebenarnya kalau saya mundur ke belakang muncul dari pertanyaannya Pak izin kopromotor 1 ketika saya proposal. Jadi untuk berhati-hati di dalam melihatnya dari segi hukum administrasi. Tapi saya akan jawab. Pertama adalah keduanya sama, itu dari status jabatannya. Dari status jabatan. Tidak ada satupun norma hukum di dalam Undang-Undang Dasar dan kemudian di Undang-Undang Kementerian Negara dan sebagainya yang menjelaskan bahwa ada perbedaan jabatan antara pelaksana tugas dengan jabatan presiden. Sehingga dengan demikian saya dapat simpulkan bahwa pelaksana tugas itu adalah sama dari status jabatannya, dia memimpin sebagai kepala negara dan juga memimpin kepala pemerintahan. Klaim itu didukung dengan pendekatan fungsi dan atau kekuasaan, di mana dalam hal ini kita tidak bisa membedakan konstitusi kita tidak menjelaskan mana tugas presiden dan mana tugas pelaksana tugas kepresidenan. Lalu kemudian ketika proses bimbingan, saya diminta untuk membahas tentang frasa tugas kepresidenan itu apa. Apakah kemudian kita bisa mendapatkan pengetahuan secara normatif apa yang disebut sebagai tugas kepresidenan. Nah, di dalam konstitusi kita, klausul tentang tugas kepresidenan itu ada di beberapa tempat. Salah satu diantaranya adalah di pasal 8 ayat 3 dan yang lainnya ada di dalam pasal-pasal tentang pemakzulan. Jadi itu, dan tidak ada yang bisa menjelaskan hal itu. Itu dari segi normatif. Karena saya kurang puas, saya coba cari di risalah persidangan di beberapa naskah komprehensif, baik yang dimiliki oleh MK atau dimiliki oleh MPR. Itu pun tidak bisa menjelaskan. Pada akhirnya
saya berkesimpulan bahwa dari segi status jabatan, fungsi, dan kekuasaan itu sama. Karena tidak ada satupun dasar hukum yang bisa kemudian ketika PLT itu naik, kita batasi. Anda PLT, Anda cuma punya kewenangan ini. Itu tidak ada. Artinya dengan demikian sama. Namun ketika saya eksplorasi secara teoritis ada dua perbedaan kurang lebih. Keduanya itu ada perbedaan juga. Yang pertama adalah dari segi pengisian, yang satu dipilih dan satu ditunjuk. Dan yang kedua adalah mereka itu tentang metode pengambilan keputusan. Kalau presiden dia single chief, tapi kemudian kalau dari pelaksana tugas dia mengambil secara kolegial. Seperti dia harus musyawarah sama-sama dan menemukan suara bulat. Jadi itu di antara beberapa alasan saya untuk mengatakan ada segi persamaan, ada segi perbedaan antara pelaksana tugas kepresidenan dengan presiden. Sekian, terima kasih Prof. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Prof. Setio Widakdo untuk kesempatan ini, dan terima kasih Saudara Promovendus, Anda sudah menjawab dengan tuntas pertanyaan-pertanyaan saya, terlepas dari adanya perspektif khususnya yang berkaitan dengan sejarah konstitusi Amerika Serikat. Saya kembalikan kepada Ketua Penguji. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih Prof. Gede Palguna. Sebetulnya untuk penguji eksternal ini tidak dibatasi, ya, seluruhnya begitu. Ya, baiklah, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau tadi salah menyebut. Tidak masalah, tidak Prof. Ya, baiklah, untuk berikutnya adalah saya berikan pada penguji pertama yaitu Profesor Dr. Muhammad Ali Safaat. Nah, ini penguji satu. Oh, dari sana dulu. Dari sana dulu, Pak. Oh ya, kalau begitu mulai dari Dr. Ngesti dulu, Dr. Ngesti Dwi Prastyo. Hah? Ya, 2 menit boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Setio Widakdo sebagai promotor dan co-promotor, dan Bapak Ibu penguji yang lain yang saya hormati. Pertama saya sampaikan selamat pada Saudara Promovendus yang sudah mencapai pada fase ujian terbuka ini ya. Tentu ini satu capaian yang luar biasa bagi Saudara Promovendus. Menyambung tadi ya, berkaitan soal istilah yang disampaikan oleh Bapak Profesor Gede Palguna ya, berkaitan soal istilah. Nah, tentu di dalam naskah disertasi Promovendus yang dimulai dari halaman 140 itu tadi berkaitan soal istilah bagaimana pelaksana tugas kepresidenan. Nah, ini merupakan salah satu diksi yang menarik sebenarnya berkaitan tentang pelekatan istilah-istilah yang ada. Nah, ini juga saya tambahkan di dalam pasal 8 ya, di ayat 3 itu ya. Di situ kan memang tidak ada ditemukan diksi pelaksana tugas kepresidenan. Yang ada kan pelaksanaan tugas kepresidenan. Nah, beberapa diksi itu kemudian menjadi muncul. Kemudian yang berikutnya adalah di dalam naskah disertasi saudara itu juga membandingkan istilah ini, utamanya kemudian di halaman 264 ya. Nah, di situ disampaikan bahwa berkaitan soal nomenklatur jabatan pelaksana tugas kepresidenan. Nah, nampaknya kemudian bahwa Saudara Promovendus di dalam naskah di halaman 140
kemudian disambung dengan nomenklatur halaman di dalam 264 ini juga berkaitan. Dan kemudian juga di dalam pasal 8 ayat 3 itu juga menyatakan demikian meskipun tidak secara pasti berkaitan soal istilah itu. Nah, di dalam kesempatan ini saya ingin meminta penjelasan tentang sebenarnya pemakaian istilah pelaksana tugas kepresidenan ini seperti apa di dalam konsep disertasi ini. Karena juga di beberapa sejarah kebangsaan kita, ini di tahun 1973 juga pernah mengambil diksi triumvirat menteri pelaksana tugas kepresidenan. Nah, mohon penjelasan saja. Kami Baik, persilakan, Prof. Hendus. terima kasih kepada penguji 3, Bapak Dr. Gesti. Izinkan saya untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, sebenarnya di dalam bimbingan kami dengan para majelis promotor itu sempat membahas tentang apakah sebenarnya yang benar secara normatif, apakah pelaksanaan tugas kepresidenan atau kemudian pelaksana tugas kepresidenan. Ternyata saya menemukan ada perbedaan antara draft Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang baru yang diterbitkan oleh IGM dan yang diterbitkan oleh MK dan MPR. Nah, yang berbeda waktu itu saya mendapat teguran dari Bapak Dr. Aan, ini coba diperiksa. Nah, ternyata ketika saya periksa, saya memang awalnya merujuk yang punya UGM waktu itu, pelaksanaan tugas kepresidenan. Lalu kemudian ketika saya cek di MPR aja langsung dan kemudian MK, ternyata yang digunakan adalah pelaksana tugas. Sehingga itu yang kemudian saya gunakan terus-menerus di dalam disertasi saya. Lalu kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan nomenklatur. Di dalam materi hukum suksesi itu saya sudah jelaskan ada beberapa penyebutan yang digunakan di dalam penyebutan pelaksana tugas. Penjabat presiden, ada negara yang tegas menyatakan pejabat presiden atau negara yang menjelaskan sebagai jabatan presiden dan sebagainya. Ada yang menggunakan interim presidensi. Nah, waktu itu saya sebenarnya jujur cukup pusing untuk menggunakan ini ketika saya menulis artikel internasional. Apakah mana yang akan digunakan? Akhirnya saya memberanikan diri untuk menggunakan penggunaan istilah interim presidensi atau presiden interim. Dan itu diterima. Itu yang kemudian dalam untuk kebutuhan artikel. Tapi untuk kebutuhan disertasi ada yang saya lupa. Beberapa bagian saya masih menggunakan presiden interim karena saya memang mau memindahkan materi artikel ke disertasi. Saya izin untuk memperbaiki di kemudian hari. Lalu kemudian untuk penggunaan istilah di Indonesia itu juga berkembang. Mulai dari awal itu penggunaannya adalah pemangku jabatan presiden. Itu di dalam Undang-Undang tahun 49 pasca kasus PDRI. Dan itu berkembang, lalu kemudian terakhir adalah penjabat presiden atau PJ yang kemudian dijalankan oleh Soeharto. Dan terakhir saya gunakan di pasal 8 ayat 3 itu tentang pelaksana tugas kepresidenan. Jadi saya konsisten untuk menggunakan pelaksana tugas kepresidenan. Nah, terakhir berkaitan dengan konsep triumvirat, ini datang dari penguji 1, Prof. Ali ketika saya ujian proposal diminta untuk menggali. Konsep ini sebenarnya apa? Nah, di disertasi saya sudah bahas bahwa sebenarnya penggunaan triumvirat itu di Indonesia itu adalah pengucapan informal untuk menjelaskan 3 serangkai. Yang dalam literatur klasiknya itu merupakan aliansi politik informal dalam kerajaan Romawi. Jadi dia bukan lembaga formal, melainkan dia adalah aliansi dari beberapa elit Romawi yang dia duduk di belakang kerajaan ketika Raja Romawi suatu waktu akan jatuh, seperti itu. Nah, itu kemudian digunakan terus-menerus di dalam literatur Indonesia. Saya di dalam disertasi saya sudah mencuplik beberapa risalah sidang sejak Badan Pekerja TAP MPR tahun 73 yang waktu itu dipimpin oleh fraksi ABRI sebagai mayoritas. Itu sudah menggunakan frasa itu terus-menerus sampai pada fase amandemen yang dimana waktu itu juga Prof. Palguna sebagai salah satu pelaku amandemen itu pengucapan di dalam beberapa risalah sidang sering menggunakan istilah triumvirat. Tapi melihat itu saya menganggap bahwa penggunaan ini adalah pengucapan secara informal saja dalam politik seharian, tapi yang digunakan secara normatif adalah pelaksana tugas kepresidenan. Jadi bahasanya triumvirat itu untuk mempersingkat menjelaskan 3 serangkai antara Menlu, Menhan, dan Mendagri.
Jadi mungkin itu, Bapak. Baik, luar biasa penjelasan dari Saudara Promovendus. Tentu dengan keyakinan akademik Saudara berkaitan soal istilah pelaksana tugas kepresidenan, ini juga nantinya semakin memperkokoh sebenarnya penguatan terhadap pasal 8 ayat 3 tersebut. Selanjutnya bahwa yang kedua, dalam disertasi Promovendus itu juga memberikan satu landasan teori ya. Yang pertama adalah berkaitan soal bagaimana penggunaan sistem teori kekuasaan. Kemudian yang kedua adalah penggunaan berkaitan dengan teori sistem pemerintahan. Ya, betul itu ya, dua itu ya. Ya. Tentu ini kemudian mendasari gitu ya. Sampai kemudian di dalam rumusan masalah yang pertama kalau tidak salah, yang kira-kira itu menjadi novelty kan begitu ya. Bahwa tidak lagi pejabat pelaksana tugas kepresidenan itu diletakkan di dalam tiga kementerian tadi, tiga menteri tadi. Tetapi kemudian justru kemudian dialihkan ke tugas itu kepada ketua DPR. Ya. Tentu dari dua teori itu memberikan landasan tersendiri dari perspektif yang ada diletakkan di dalam eksekutif, kemudian dialihkan kepada penugasan kepada ketua DPRD. Nah, teori-teori ini cukup berpengaruh, saya kira nantinya di dalam penulisan disertasi Promovendus, yang kemudian kalau kita lihat ada model presidensil, ada model parlementer, dan kemudian ada model campuran. Nah, tentu ini memiliki pengaruh di dalam landasan berpikir mengapa kemudian diletakkan di ketua DPR. Nah, apakah kemudian tadi juga sempat disinggung oleh Prof. Gede Palguna, bagaimana sebenarnya kedua teori ini juga sangat mempengaruhi terhadap kesimpulan dari rumusan masalah yang pertama, sehingga kemudian masuk di situ. Nah, ada urusan pemilunya juga. Nah, di Undang-Undang Dasar 45 kita itu kan lebih melihat pada presidensil kan begitu ya. Dan sistem pemilihannya adalah pemilihan secara langsung. Nah, pendekatan di dalam disertasi ini salah satunya adalah berkaitan soal kedaulatan rakyat. Bagaimana ya kalau dipilih secara langsung oleh rakyat presiden, maka logikanya ya pelaksana tugas kepresidenan ya ada di ketua DPR. Kan begitu ya logika di dalam disertasi ini. Nah, saya minta penjelasan saja bagaimana sebenarnya dua teori ini sangat mempengaruhi dari pemikiran saudara, dari proses peralihan meletakkan pelaksana tugas kepresidenan dari yang berada di eksekutif, kemudian tiba-tiba berada di legislatif kan begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Ngesti. Saya izin untuk menjawab. Saya banyak dipengaruhi dengan pendekatan sistem pemerintahan untuk sampai pada klaim menyatakan bahwa Ketua DPR lah yang sebenarnya ideal untuk pelaksana tugas kepresidenan. Di dalam disertasi saya membahas cukup panjang mengenai apa yang disebut sebagai demokratis dan apa yang tidak disebut sebagai demokratis dalam kaitannya dengan suksesi. Namun yang paling fundamental dalam urusan ini adalah sebelum masuk ke dalam ranah yang paling penting mengenai apakah suara rakyat itu harus mengisi jabatan presiden,
yang paling intisari saya letakkan sebagai dasar adalah tentang mempertahankan lokus partai politik sebagai instrumen penyalur kekuasaan. Jadi ketika kita melihat jabatan presiden, lokus perhatian itu ada di dalam partai politik. Oleh karena itu konstitusi kita tidak membuka calon non partai, dia harus diusulkan oleh partai. Nah, itu yang menjadi alasan pertama. Beberapa teori pendukung atau pendapat pendukung itu dijelaskan oleh Cornelis Ley yang menyimpulkan transisi rezim otoriter Soeharto ke hari ini itu yang paling khas terlihat adalah bagaimana lokus kekuasaan itu beralih ke partai politik. Nah, itu yang kemudian saya gali dan saya coba kembangkan. Kenapa demikian? Karena asumsi yang kemudian saya bangun dan letakkan di dalam disertasi ini adalah menjadikan partai politik itu sebagai alat penyalur kekuasaan dan pengumpul massa. Itu. Nah, dan ketua DPR memenuhi kualifikasi tersebut. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, sistem pemerintahan kaitannya dengan disertasi ini sebenarnya yang saya sudah jelaskan di dalam disertasi ini adalah mengenai menentang cara pandang sistem pemerintahan sebagai cara pandang yang utama untuk menentukan. Jadi di dalam rumusan masalah saya kedua itu saya mencoba untuk menelusuri apakah sebenarnya sistem pemerintahan ini memiliki persamaan identik dengan jenis pelaksana tugas. Seperti contoh, kalau presidensial harus orang DPR atau parlementer harus orang menteri. Nah, itu saya coba teliti dari arus utama dan juga perbandingan konstitusi. Ternyata saya menemukan polanya itu acak. Polanya sangat acak. Ada presidensial dia menjadikan ketua DPR. Tetapi ada juga presidensial di negara-negara lain itu menjadikan seorang menteri menjadi pelaksana tugasnya. Sehingga saya berkesimpulan bahwa tidak bisa sistem pemerintahan itu dijadikan sebagai latar utama, ya, tidak bisa dijadikan sebagai latar utama. Ini yang kemudian menyelisihi beberapa pendapat dari disertasi dahulu. Ada kritik yang saya sampaikan di dalam ragam model itu, diantaranya adalah Bapak Abdul Ghaffar itu menjadikan sistem pemerintahan sebagai latar utama. Menteri menjadi pelaksana tugas itu sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial. Nah, itu yang saya gelisah melihat hal itu. Apakah benar seperti itu? Ternyata hasil kesimpulannya tidak. Sehingga saya meletakkan sistem pemerintahan itu untuk menjelaskan sebenarnya hubungan eksekutif dan legislatif. Dan urusannya dengan ketua DPR, maka yang menjadi latar utama itu di dalam pilihan adalah tadi itu menyeimbangkan kebutuhan demokratis dan keberlanjutan. Ada kurang lebih 8 item yang kemudian menjadi argumentasi saya dan sampai pada kesimpulan ketua DPR lah yang kemudian menjadi dianggap ideal atau dinilai sebagai pelaksana tugas. Jadi kurang lebih gitu Pak Dr. Ngesti. Terima kasih. Baik, terima kasih Promovendus. Ini suaranya semakin menurun, Kak. Masih kuat untuk yang ketiga? Baik, yang ketiga saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada promotor pimpinan majelis. Makasih, Prof. Ya, terima kasih Dr. Ngesti. Silakan minum dulu kalau mau. Silakan. Minumnya ditaruh di mimbar aja. Oh, nggak boleh sambil berdiri ya. Ya, orang Muhammad yang dimarahi Rektor Muhammadiyah nanti. Baik, berikutnya saya persilakan Dr. Indah Dwi Kurbani. Terima kasih pimpinan sidang. Sebelumnya saya ucapkan selamat dan juga selamat datang bagi para guru yang saya kenal. Ada Prof. Rahayu, ada beberapa rekan dari Universitas Muhammadiyah Malang dan juga dari Universitas yang Widyagama yang hadir pada siang hari ini. Ada beberapa kesamaan saya antara Promovendus dengan saya. Salah satunya adalah kita belajar pada guru yang sama untuk hukum tata negara, yaitu dari almarhum Pak Sulardi. Mudah-mudahan menjadi amal jariah beliau. Dan saya yakin juga disertasi yang luar biasa ini juga banyak
dipengaruhi dari hasil belajar yang dilakukan sejak S1 sampai kemudian menempuh S3 oleh Promovendus pada saat ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan hasil bacaan saya terhadap karya yang sudah dihasilkan oleh Promovendus. Yang pertama adalah terkait dengan, saya mulai dari halaman Romawi 12 yang Romawi ya, halaman 12 yang Romawi. Saya yakin ini karena terburu-buru saja begitu untuk memenuhi standar penulisan. Jadi Anda menuliskan di dalam halaman 12 Romawi ini Anda menuliskan dua aktor, tetapi sama-sama menuliskannya aktor birokrat begitu. Jadi yakni aktor birokrat Perdana Menteri atau Menteri, kemudian aktor birokrat Ketua DPR atau Ketua Senat. Tetapi di bagian-bagian yang lain, saya membacanya pembedaan itu adalah aktor birokrat dan aktor legitimasi begitu. Tetapi apakah ini ada kesamaan ataupun kemudian nanti sebenarnya berbeda? Nanti mungkin bisa Anda jelaskan pada saat kemudian menjelaskan terkait dengan aktor-aktor ini. Selanjutnya, untuk komentar saya yang kedua terkait dengan disertasi yang Anda tuliskan ini adalah terkait dengan sesudah Anda membandingkan dengan banyak konstitusi di dunia, ada 11 fitur yang Anda hasilkan. Ada 11 fitur yang kemudian Anda kumpulkan, Anda tuliskan sebagai hasil penelitian Anda untuk perbandingan dengan negara-negara yang kemudian mengatur terkait dengan pelaksana jabatan presiden ini, di mana kemudian Anda membatasi menjadi dua fitur, begitu. Menjadi dua fitur, di mana kemudian fitur yang Anda batasi ini adalah terkait dengan pejabat dan kekuasaan pelaksana tugas kepresidenan, kan begitu. Nah, dari dua fitur ini, kemudian Anda mengatakan di dalam disertasi ini, Anda menuliskan, Anda mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar NRI 1945 jauh dari sempurna. Anda mengatakan seperti itu. Saya garis bawahi di dalam disertasi ini, kemudian kata jauh dari sempurna ini kemudian Anda lengkapi lagi. Menurut Anda, kenapa Anda mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar NRI 1945 jauh dari sempurna? Karena ada dua hal yang Anda nilai, yang kemudian Anda katakan bahwa ini jauh dari sempurna. Tolong dijelaskan dalam mungkin satu paragraf atau dua paragraf begitu. Kenapa Anda mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar NRI 1945 terkait dengan isu yang Anda angkat ini, Anda katakan jauh dari sempurna? Silakan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Indah. Izin saya ingin menjawab berkaitan dengan klaim saya yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar kita jauh dari sempurna. Jadi secara konteks yang saya maksud jauh dari sempurna adalah dengan jika kita melihatnya dengan pendekatan hukum suksesi kepresidenan yang ada 11 fitur ini. Sebagai contoh, pertama itu dari segi nomenklatur pejabat. Oh, mohon maaf, saya langsung lompat ke sebab-sebab kekosongan. Karena kalau nomenklatur pejabat clear, sebab-sebab kekosongan. Ada alasan ilmiah, alamiah dan alasan non alamiah. Dimana kalau ditelisik lebih dalam ada beberapa ketidaklengkapan pengaturan, contoh seperti kapan kita menyebut presiden itu tidak mampu, tidak dapat menjalankan kewajiban, itu tidak ada instrumen pendukung. Itu satu contoh. Lalu kemudian tidak ada prosesi sumpah jabatan. Lalu kemudian tidak ada alternatif berjenjang dalam konteks kasus hari ini. Tiga menteri itu tidak bisa dilihat sebagai satu mengcover yang lain. Mereka harus hadir secara bersamaan. Satu nggak ada, maka nggak bisa ngapa-ngapain. Pembatasan kekuasaan tidak ada, durasi masa jabatan tidak ada, kemudian mekanisme ada, lalu kemudian nominasi ada. Nah, yang tidak adalah ada tentang penjelasan masa jabatan. Jadi presiden baru dan wakil presiden baru yang dipilih oleh MPR itu pertanyaan normatifnya adalah apakah mereka dihitung sebagai satu masa jabatan atau tidak dihitung dalam satu masa jabatan. Nah, itu merupakan satu paket
di dalam hukum suksesi kepresidenan, sehingga kelengkapan-kelengkapan itu secara umum saya coba inventarisir di dalam disertasi di tabel bab 4 itu. Saya coba jelaskan fitur ini ada, tidak ada, dan seterusnya. Sampai pada kesimpulan jauh dari sempurna. Nah, kemudian itu yang kemudian menjadi rekomendasi saya di disertasi ini, karena memang saya terbatas untuk menjelaskan hanya pada 2 fitur itu saja dan tidak membahas secara kontekstual terhadap fitur-fitur yang lainnya, dan ini menjadi rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut. Jadi begitu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Promovendus. Untuk pertanyaan saya yang kedua, masih sekitar kelanjutan dari pertanyaan saya yang pertama tadi, terkait dengan kalimat bahwa pengaturan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini masih jauh dari sempurna. Padahal ada beberapa pandangan, termasuk yang disampaikan oleh Lins pada tahun 1992, Lins mengatakan bahwa untuk negara yang melaksanakan atau kemudian menerapkan sistem pemerintahan presidensil, untuk terkait dengan pengaturan pelaksana tugas kepresidenan di dalam konstitusinya itu, dia secara logika stabilitas menjadi keunggulan dari sistem pemerintahan presidensil. Ini yang tidak dimiliki oleh sistem pemerintahan parlementer, begitu. Ini sebagai perbandingan. Nah, oleh karena itu, berangkat dari pernyataan ini, apakah tepat kalau kemudian Anda tetap mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar NRI 1945 ini masih jauh dari sempurna terkait dengan pengaturan yang sudah ada untuk pengaturan pelaksana tugas kepresidenan ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah sebenarnya apa yang Anda uraikan di dalam disertasi ini malah membuka ruang yang oleh pandangannya Alan Ware dikatakan bahwa ini merupakan prone to manipulation, atau kemudian dikatakan rentan dengan manipulasi. Dan ini cenderung terjadi di sistem pemerintahan yang parlementer, karena semua diserahkan kepada parlementer. Kalau kemudian saya mengutip dari apa yang Anda tuliskan di disertasi Anda ini, mohon ditanggapi. Dan kemudian apakah Anda tetap akan mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini masih membuka ruang untuk kemungkinan pengaturan lebih lanjut terkait dengan pelaksana tugas kepresidenan ini? Silakan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Indah. Saya izin menjawab untuk sedikit lebih panjang. Pertanyaannya dengan kerangka logika stabilitas. Pertanyaannya apakah dengan sistem yang hari ini, ya, negara-negara sistem presidensial, keunggulan utama dari sistem presidensial adalah menjaga stabilitas dan sebagainya seperti yang disampaikan oleh Lins. Di sini saya ingin menjawab pertama. Kritik Lins itu ditujukan kepada negara-negara yang dia terkategori sebagai sistem presidensial, tetapi di sisi lain dia mendapatkan banyak pengaruh atau tercampur dengan beberapa fitur-fitur parlementer. Sehingga lanjutan dari riset atau studi Lins di tahun-tahun 90 itu adalah dia menyatakan bahwa sistem presidensial itu ketidakstabilannya ada di oposisi yang tidak produktif. Itu fase awal dari permasalahan presidensial. Jadi karena ada dua legitimasi, parlemen terlalu berkonfrontasi dengan eksekutif. Itu masalah pertama. Nah, perkembangan teorinya ada disebutkan oleh beberapa sarjana, Ginsburg dan lain-lain. Fase kedua permasalahan sistem presidensial dalam urusan stability atau permasalahan induk dari dalam itu adalah tentang penguatan autokrasi. Jadi seorang presiden sipil yang semakin bertransformasi menjadi seorang diktator, seperti itu. Itu fase kedua. Nah, kemudian kembali kepada topik disertasi ini. Jadi di situ saya kutip dari pendapat Lins dengan dalil seperti ini. Walaupun ada stability di dalam sistem presidensial, tetapi bukan berarti kekuasaan itu tidak mungkin tidak kosong.
ada kemungkinan dia akan dapat terjadi kekosongan. Nah, sehingga untuk menjaga konsistensi presidensial, dia meletakkan idealnya meletakkan urusan sukses ini di konstitusi, tidak meletakkannya kepada parlemen. Nah, itu yang kemudian menjadi dalil saya. Lalu kemudian masuk ke dalam pertanyaan intinya, dengan logika-logika seperti itu atau pendekatan seperti itu, apakah saya akan tetap mempertahankan bahwa konstitusi kita sebenarnya jauh dari tidak stabil? Saya akan berikan beberapa contoh konkret di yang contoh spesifik di dalam disertasi saya tuliskan. Pertama, kita tidak bisa menjamin seorang 3 menteri itu diisi oleh orang partai. Tidak bisa menjamin. Ada tren perkembangan, namun yang paling bisa dipastikan, yang paling sering diisi oleh partai itu adalah Mendagri. Menlu itu umumnya diisi oleh seorang diplomat dan akademisi. Adapun Menhan, satu-satunya Menhan, kalau saya tidak salah, satu-satunya Menhan dari sipil hanya Prof. Mahfud. Selebihnya militer. Mereka tidak selalu berafiliasi dengan partai. Nah, asumsi yang saya kembangkan dari awal, tidak serta-merta legitimasi presiden bisa ditransfer ke mereka. Sehingga mereka ketika naik ke pelaksana tugas, mereka belum tentu powerful. Itu bukti ketidakstabilan pertama. Yang kedua, belum lagi ketika mereka ditentang dengan militer. Nah, ini di dalam disertasi saya dilengkapi dengan studi baru, itu dari David dan Aurel, baru diterbitkan di Oxford 2023 kemarin. Dia menjelaskan tentang hubungan sipil militer yang sebenarnya negara-negara berkembang termasuk Indonesia, militer itu mau naik ke atas pemerintahan itu senyap. Nah, ada beberapa model-model hubungan, dan di antara hubungan yang mereka jelaskan itu adalah tentang ada situasi pelaksana tugas itu bisa saja dia tidak menerima transfer modal, transfer legitimasi dari seorang presiden, dan itu ada rentan. Nah, contoh buktinya adalah Sudan. Sudan itu dikudeta. Pemimpin sipil, dia memimpin secara kolegial, dia dikudeta sipilnya, Perdana Menterinya oleh militer. Itu stabilitas yang kedua. Yang ketiga, itu tentang, karena ini hukum suksesi, arenanya juga sampai MPR, saya coba ingin tunjukkan permasalahan yang ada di MPR. Di MPR misalkan, kosong, lalu MPR memilih itu presiden dan wakil presiden baru yang diusulkan oleh koalisi partai politik, diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau ternyata koalisinya sudah bubar, sudah tidak bentuk. Sekarang Gus Muhaimin Iskandar masuk ke kementerian. Seluruh koalisi-koalisi itu tidak berjalan secara permanen. Apakah mungkin secara logika mereka ketika akan terjadi kekosongan, mereka akan kembali membentuk koalisi itu. Nah, itu dalam batas penalaran yang wajar, saya sulit untuk menyatakan itu akan terbentuk. Nah, itu beberapa ketidakstabilan yang akan bisa saja terjadi. Ada yang lebih kecil-kecil lagi mengenai syarat usia misalkan. Yang dimana pelaksana tugas itu bisa diserang. Contoh syarat usia. Presiden ada syarat usia. Ternyata PLT presiden tidak memenuhi syarat usia itu. Asumsi dasar saya, presiden dan wakil pelaksana tugas itu adalah sama. Sehingga secara syarat mereka harus memenuhi kualifikasi yang sama. Ternyata menteri yang menjadi pelaksana tugas itu adalah masih di bawah 32 tahun misalkan. Itu bisa menjadi kerikil-kerikil kecil untuk menyerang legitimasi dari pelaksana tugas. Yang pada akhirnya seluruh dinamika itu akan membuat secara makro ketidakstabilan yang cukup masif ketika pemerintahan sementara waktu. Nah, disclaimer terakhir dari saya membatasi sebenarnya dalam urusan MPR yang tadi saya sampaikan, saya tidak mendalami lebih dalam seperti manajemen koalisi dan sebagainya. Cuman karena untuk kebutuhan pertanyaan saya jawab. Insya Allah akan saya kembangkan di riset-riset berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Promovendus. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Indah. Monggo silahkan pakarnya HTN ini, Profesor Dr. Muhammad Ali Syafaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanya film aja. Pernah lihat film Designated Survivor enggak? Izin, Prof. Jadi inspirasinya dari sana, Prof. Nah, cocok. Betul. Padahal di situ kan bukan ketua DPR kan Iya, gitu. karena meninggal semua, Prof. Nah, ya sebetulnya film itu cukup bagus lah, menunjukkan bahwa dalam kondisi darurat banyak hal yang memang tidak bisa diprediksi, dan
dalam kondisi darurat biasanya yang muncul itu adalah kekuatan personal, kan itu. Karena sistem tidak mengantisipasi, dan dalam kerangka hukum ya ada yang disebut sebagai konstitusional dualisme, kan begitu. Jadi konstitusi itu ya hanya mengatur soal normal. Meskipun mengatur kondisi tidak normal itu ya singkat saja, misalnya keadaan bahaya, kemudian triumvirat itu. Yang lain bagaimana? Ya yang lain itu tidak diatur. Kenapa? Karena memang tatanan konstitusional yang ada itu harus dipertahankan agar keadaan yang abnormal itu tidak terjadi. Kan gitu. Semaksimal mungkin. Ketika tatanan yang abnormal itu diatur di dalam konstitusi, orang malah mengarah pada bagaimana caranya abnormal itu bisa terjadi. Gitu. Esensinya kan seperti itu. Kemudian ada yang lalu diatur di dalam hukum tata negara darurat. Seperti yang disampaikan oleh Pak Pal, saya menyebutnya Pak Pal, ya sangat patut diapresiasi karena sumber bacaan Anda sangat luas dan sebagainya begitu. Tinggal mengembangkan saja. Ya meskipun bisa saja lalu ujungnya ada kesimpulan yang berbeda, misalnya dengan Pak Pal dan sebagainya. Bukan berarti nanti Anda tidak mungkin untuk kemudian bisa saja sependapat dengan Pak Pal ketika lalu meneruskan proses pendalaman-pendalamannya gitu. Yang kedua, mungkin dalam secara akademis satu argumentasi atau teori itu ditolakkan bukan karena lama atau barunya teori, tapi kan dari sisi substansinya. Sehingga mungkin kalau Anda menolak teori separation of power bukan karena itu teori yang dibuat pada abad 19 atau abad 18 melihat pada fakta abad 16, tapi memang yang penting adalah substansinya apa sehingga itu sudah menjadi tidak relevan. Begitu. Sudah menjadi tidak relevan itulah yang penting. Seperti pada saat Anda misalnya menyatakan pelaksana tugas kepresidenan yang dipegang oleh triumvirat, menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan itu tidak stabil, tidak legitimate, ya begitu, harus diganti dengan ketua DPR. Walaupun dapat saja lalu terjadi perdebatan, maksudnya perdebatan itu ketua DPR, kalau menteri misalnya katakanlah tidak dapat ditransfer kekuasaannya berdasarkan pada kekuasaan presiden yang dipilih oleh rakyat, apakah lalu ketua DPR itu juga dapat memperoleh transfer kekuasaan padahal dia itu dipilih untuk menjadi anggota DPR? Dan posisi sebagai ketua DPR kan sebetulnya speaker, bukan lalu bukan pemimpin lah begitu. Itu yang pertama, itu juga lalu bisa menjadi perdebatan. Demikian pula tadi misalnya soal TNI, apakah TNI itu akan nurut atau tidak, kan itu. Ya sementara di sisi lain kan tadi Anda menyatakan tidak ada perbedaan sebetulnya antara kekuasaan presiden atau pelaksana tugas presiden gitu. Nah itu tentu lalu menjadi persoalan. Yang ketiga, ya, nanti boleh dijawab boleh tidak, ini Anda kan lalu menyampaikan bahwa sarannya itu kan melalui perubahan Undang-Undang Dasar. Secara keseluruhan menurut Anda itu sebaiknya apa yang Anda hasilkan itu dituangkan dalam perubahan Undang-Undang Dasar atau lebih baik misalnya menjadi doktrin pemikiran gitu. Nah, atau itu bisa dijawab singkat terlebih dahulu kira-kira. Baik, izin kalau di disertasi saya dia harus dituangkan secara normatif di Undang-Undang Dasar. Oke. Nah, kalau saya justru menjadi doktrin, kenapa? Karena ini lalu bisa diuji dengan pemikiran yang lain. Satu pemikiran itu kan juga harus di samping memiliki kebenaran komprehensif, misalnya Anda kan komprehensif dari sisi legitimasi dan semacam-macam, kan juga harus punya kebenaran yang koresponden, gitu. Jadi setia pada fakta, kan itu, empirisme. Gampangannya begini. Kalau sekarang misalnya
Pak Prabowo dan Mas Gibran itu dua-duanya berhalangan hadir. Pilihannya dua. Siapa pelaksana tugas kepresidenan? Antara ketua DPR atau triumvirat. Ketua DPR-nya Puan, triumviratnya adalah Menteri Pertahanan, siapa? Syafri Samsudin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Luar Negeri Sugiono. Atau sebelumnya dulu. Kan kita berhadapan dengan realitas begitu. Misalnya Pak Jokowi waktu itu sama Pak Ma'ruf berhalangan hadir, pilihannya dua, triumvirat, kan begitu. Di situ ada Tito Karnavian, Prabowo, sama Retno Marsudi. Atau PLT-nya Ketua DPR. Atau dulu misalnya, Ketua DPR-nya Pak Setia Novanto dan seterusnya. Nah, maksud saya, kenapa lalu saya menyarankan itu menjadi doktrin, adalah berpijak pada realitas politik. Anda orientasinya adalah mengembalikan sumber kekuasaan itu kan pada politik, pada partai politik. Tapi apakah kondisi partai politik, kematangan partai politik sebagai satu organisasi tempat seleksi kepemimpinan nasional itu sudah punya kapasitas atau belum? Kalau tidak punya kapasitas, ya nanti kan sejarah yang akan membuktikan. Caranya kan kemudian kita harus mengeksersis seperti itu. Apalagi kalau kita bicara soal bagaimana mekanisme misalnya pemilihan ketua DPR begitu. Kalau sekarang kan ya partai politik yang memenangi. Kemudian standing dari seorang ketua DPR kan begitu. Apakah memang kalau tadi kan bicara soal kapasitas kepemimpinan kan begitu, relasi antara eksekutif dengan legislatif dan begitu. Nah, apakah standing ketua DPR itu lalu juga mensyaratkan untuk hal itu? Jika dibandingkan misalnya jadi Menteri Dalam Negeri dan sebagainya. Begitu. Tapi tolong jangan dijawab. Nah, ini kan kita bicara tentang sistem, tentang norma kan gitu. Tapi kalau norma dan sistemnya itu tidak setia pada fakta, norma dan sistem itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan persoalan. Itu aja. Terima kasih. Ada tanggapan? Silakan. Terima kasih Prof. Ali. Izin, saya terima kasih banyak karena sudah membimbing saya juga MKPD. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Prof. Ali, saya mengamini dalam beberapa hal, khususnya mengenai beberapa fakta atau situasi ketatanegaraan kita. Cuman ada satu literatur yang saya baca dan menurut saya sepertinya kalau literatur ini kok relevan sama kondisi kita. Jadi Hisel itu bilang dalam transisi demokrasi dari otoriter ke demokrasi terjadi yang namanya penguatan tradisi penafsiran yang sangat tekstualis. Begitu. Jadi nah, sepertinya Indonesia itu ada di fase itu. Saya waktu itu ketika bimbingan Prof. Ali juga sempat bilang bahwa sumber hukum tata negara itu tidak hanya konstitusi, tetapi ada doktrin dan sebagainya. Namun membaca tren untuk terkini sepertinya kita masih sulit untuk keluar dari tradisi tersebut. Itu mungkin tanggapan singkat saya. Lalu kemudian tentang kenyataan partai politik yang demikian, dia merupakan satu alat sebagai instrumen seleksi kepemimpinan nasional. Ya, memang kenyataannya demikian dan secara pribadi saya memang mengamini, tapi tidak saya bahas mendetail di dalam ini. Tetapi ada satu pembahasan saya di dalam disertasi ini yang insya Allah saya akan kembangkan dan saya sebenarnya ada pendekatan lain di dalam disertasi ini yang keluar dari tradisi normatif sebenarnya, tapi saya tetap pakai method normatif aja, yakni adalah tentang studi psikologi politik, itu tentang presidential leadership. Jadi sebenarnya yang disampaikan tadi itu seperti syarat dan sebagainya itu merupakan lingkup dari itu. Nah itu untuk ke depan saya bisa kembangkan. Namun kembali pada topik ini, ya saya terima kasih banyak atas masukannya. Jadi dalam perjalanan saya khususnya berkaitan dengan pembatasan kekuasaan, saya cerita ke Prof. Ali bahwa saya sulit untuk mengidentifikasi pembatasan mana yang harus diaktifkan dan dinonaktifkan. Nah, di antara salah satu usulan dari beliau adalah waktu itu program legislasi mengenai kekuasaan presiden dalam urusan undang-undang itu tidak ada urgensi.
dalam apa namanya dalam untuk diaktifasi ketika dalam pemerintahan sementara waktu. Jadi mungkin itu sedikit tanggapan dan perjalanan dari bimbingan ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke promotor. Baik, terima kasih Saudara Promovendus. Sekarang Saudara berada di zona aman nih, pembimbing. Ya. Saya serahkan co-promotor 2 yaitu Dr. Susmayanti. Baik, terima kasih pimpinan majelis Profesor Dr. Setia Widakdo, tim promotor dan tim penguji. Melanjutkan saja, Mas, diskusi-diskusi kita dengan Promovendus. Jadi, maaf. Jadi, di dalam apa yang sudah Anda tuliskan, Anda kemudian menegaskan ada pembedaan di antara aktor birokrat dan aktor legitimasi. Terkait juga dengan aktor birokrat yang Anda kutip dari bukunya John C. Fortier dan Norman J. Onston, dan aktor legitimasi dari Scott Marwaning dan Matthew F. Sugat, saya ingin menanyakan, ini kan penelitian disertasi ilmu hukum ya, sehingga kemudian bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa bobot ilmu hukumnya itu lebih dominan dibandingkan di ilmu politik begitu. Karena saran untuk Anda merubah pasal 8 ayat 3 UU DNRI 1945, apakah itu ujungnya ataukah hanya satu-satunya normatif yang Anda sarankan untuk dirubah? Silakan. Terima kasih. Izin untuk menjelaskan, itu di antara kegelisahan awal saya dalam menyelesaikan disertasi ini, karena pembahasan ini dekat sekali antara studi ilmu politik dan hukum tata negara. Saya banyak dibantu oleh dosen MKPD saya, Bapak Dr. Iqbal Tawakal. Saya juga berdiskusi banyak dengan beliau. Waktu itu saya sedikit bercerita, jadi saya sulit untuk menyebutkan ini ketika kita mengkomparasi ada dua model ini. Ada orang-orang yang menjadi PLT dari eksekutif, ada yang dari legislatif. Pada intinya yang umum digunakan di dalam diskursus hukum tata negara Indonesia biasanya pejabat eksekutif dan pejabat legislatif. Awalnya saya akan menggunakan itu untuk memberikan penyebutan siapa yang akan menjadi pelaksana tugas. Ternyata dengan asumsi dasar atau konstruksi dasar berpikir saya itu bertentangan. Kenapa saya katakan bertentangan? Pejabat eksekutif, saya ingin membuat satu penyebutan yang itu memiliki identitas. Jadi kalau aktor legitimasi, dia identitasnya adalah orang-orang yang dipilih, sedangkan aktor birokrat adalah orang-orang yang ditunjuk. Jika kemudian saya menggunakan itu sebagai pejabat eksekutif, maka presiden masuk di dalam definisi itu. Kenapa? Karena presiden adalah jabatan yang dipilih. Maka untuk mensterilkan, membersihkan dari sekian unsur-unsur itu, maka saya menggunakan aktor birokrat sebagai ciri khas secara konseptual. Itu dia adalah orang-orang yang diangkat, ditunjuk, dan aktor legitimasi itu sebagai orang-orang yang terpilih. Dan ketika kemudian saya kawinkan keduanya itu ada antonim, perlawanan konsep, dan akhirnya saya cukup puas untuk menjelaskan bahwa aktor legitimasi ini adalah orang-orang parlemen yang dia punya sifat dipilih, tetapi aktor birokrat ini dia tidak mengantongi pilihan, tapi dia adalah orang-orang yang ditunjuk. Nah, itu yang kemudian menjadi itu sebenarnya esensinya adalah masalah penyebutan saja. Izin Ibu, ide masalah penyebutan untuk memudahkan saya dalam menulis ini, untuk menulis disertasi ini. Dan terakhir perihal cara itu saya sudah tuangkan, diantaranya hanya melalui amandemen, dan saya tidak membuka peluang apapun di luar dari amandemen, apalagi misalkan dengan pembentukan undang-undang kepresidenan atau materi-materi lain seperti itu. Oke. Seperti itu. Terima kasih. Ya, baik, karena di bagian saran Anda hanya menyatakan bahwa merubah ketentuan batas waktu 30 hari dalam pasal 8 ayat 3 menjadi batas waktu selesai pemilihan dan pelantikan presiden dan wakil presiden baru oleh MPR, tanpa menyebutkan redaksional pasal 8 ayat 3 yang baru yang Anda tawarkan begitu. Sehingga kemudian saran Anda ini juga multitafsir, Mas, gitu. Jadi nanti mungkin bisa disampaikan ya di bagian saran, dipertegas redaksional pasal 8 ayat 3 versi baru menurut Anda agar untuk menggantikan triumvirat itu dengan ketua DPR itu bisa menjadi kuat begitu. Nah, kemudian selanjutnya
terkait dengan kepemimpinan tunggal, kita sudah pernah diskusi juga. Kemarin kan juga Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan dan Keamanan itu kan sesungguhnya di kabinet yang lama, karena kita diskusinya pada saat itu masih di kabinetnya Presiden Jokowi ya. Itu kan di bawah koordinasi Menko Polhukam gitu ya. Sama dengan kepemimpinan tunggal yang nanti Anda sarankan jadi ketua DPR. Dan itu juga sudah ditulis gitu. Tapi kemudian saya juga men-challenge Anda, kenapa DPR gitu? Kenapa tidak DPD? Kenapa tidak MPR? Mungkin bisa ditegaskan begitu sekarang. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Riana. Jadi saya coba membandingkan di dalam disertasi ini, saya juga coba jelaskan. Pertama, kenapa tidak MPR? Kenapa tidak MPR? Alasan pertama adalah tentang konflik kepentingan. Kenapa? Karena ketua MPR dia adalah pemutus akhir dari proses pemakzulan. Konflik kepentingan dalam bentuk apa? Bisa saja ketua MPR kemudian memanfaatkan proses itu untuk masuk ke dalam jabatan presiden melalui jalur suksesi. Itu yang kemudian menjadi alasan pertama. Lalu kemudian yang kedua, kenapa tidak DPD? Jadi dasar pertimbangan yang paling utama kenapa meletakkan itu kepada ketua DPR karena asumsi mengenai legitimasinya. Mengenai keterwakilannya. DPR itu mewakili kurang lebih ada 3 level derajat keterwakilan. Memang dia adalah keterwakilan kecil di skala daerah. Lalu kemudian yang kedua, dia adalah seorang partai. Jadi tidak bisa hanya melihat keterwakilan kecil, tapi dia punya keterwakilan partai. Yang pada umumnya ketua DPR ini dia adalah partai pemenang pemilu di parlemen. Lalu kemudian yang ketiga adalah alasan senioritas. Dia tidak hanya senior di partai itu, tetapi kemudian dia senior di kamar. Nah, kemudian yang keempat, tapi saya tidak gunakan, itu adalah ketua DPR ini dia merupakan tokoh pilihan dari ketua kamar. Tapi dalam hukum Indonesia kan tidak. Ketua DPR itu adalah hak langsung dari ketua pemenang. Jadi yang memilih di antara sesama mereka aja, bukan antar ke kamar. Tapi setidaknya ada 3 tingkat itu yang kalau dibandingkan dengan yang lain itu lebih kecil. Yang lain lebih kecil. Begitupun akhirnya asumsi itu yang mendasari DPD. DPD itu perwakilan lokal, dia menggunakan sistem distrik dan dia bukan aktor partai politik. Sehingga jaringan kekuasaan sampai pada eksekutif dan sebagainya itu tidak ada. Sehingga asumsi saya, kalau saya pilih ketua DPD, maka asumsi untuk menjaga sentralitas kegiatan itu di partai politik itu tidak ada. Jadi itu beberapa compare perbandingan. Terima kasih. Oke, baik. Melanjutkan tadi yang Anda sebutkan, misalnya kemudian terjadi keadaan hukum tata negara darurat, di mana Presiden dan Wakil Presiden kemudian berhalangan atau tetap pada saat yang bersamaan, dan kemudian ada permasalahan kabinetnya kabinet yang mana, kan tadi Anda tanyakan seperti itu. Kalau kemudian karena kabinetnya sudah selesai masa jabatannya, begitu presidennya juga selesai masa jabatannya. Demikian juga nanti kalau misalnya ketua DPR ini harus kemudian menjadi tugas pelaksana presiden, tapi kemudian pada saat keadaan daruratnya itu belum terjadi pemilihan ketua DPR yang baru, gitu. Itu juga menjadi masalah, Mas. Gitu. Mungkin bisa dikonfirmasi. Baik. Saya ketika MKPD banyak berdiskusi dengan Prof. Ali mengenai hukum tata negara darurat. Di antara salah satunya mengenai konstitusional dualism tadi. Namun saya berpendapat bahwa kekosongan itu tidak selalu darurat. Jadi bisa saja kekosongan itu memang alamiah terjadi, tetapi situasinya tidak dalam keadaan darurat. Sebagai contoh misalkan Polandia. Polandia itu satu kabinet sama presidennya itu jatuh dari pesawat. Apakah negaranya tidak stabil? Tidak, negara tetap stabil. Ketua Senat naik langsung untuk mengganti sebagai pelaksana tugas. Nah, itu asumsi dasar. Lalu kemudian berikutnya mengenai perspektif hukum tata negara darurat yang menjadi pertanyaan adalah kita bicara soal kalau hukum tata negara itu berbicara tentang 2 hal. Hukumnya, situasinya. Adapun pelaksana tugas itu bicara tentang pejabatnya. Untuk sampai pada kekuasaan itu tidak boleh kosong, tetap harus ada yang mengisi. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar dalam memandang pelaksana tugas kepresidenan. Sekian. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari saya, Prof. Saya kembalikan.
Riana. Selanjutnya Pak Dr. Aan Eko Widianto. Baik, terima kasih, Prof. Saudara Promovendus, masih semangat ya? Masih, Pak. Masih, syukurlah. Ya, yang dilakukan Promovendus berarti menjalankan fungsi hukum untuk preventif ya. Fungsi preventif hukum. Kejadiannya belum, sudah dipikirkan, kan gitu ya. Berarti Promovendus ini mengamalkan salah satu adagium Belanda, bahwa hukum itu selalu berjalan di belakang peristiwa. Het recht hing, apa itu Mas? Apa orang Mas? Saya juga nggak hafal. Ya. Het recht hing achten de feiten an. Jadi hukum itu berjalan di belakang peristiwa. Nah, dalam rezim Eropa kontinental ini menjadi sebuah keniscayaan karena hukum itu dibuat. Beda dengan sociological jurisprudence, Ponsavigny ya, bahwa hukum itu tidak dibuat, tapi hukum itu tumbuh dan berkembang di masyarakat. Oke, karena ini adalah gampangnya khayalan kan gitu ya, belum terjadi tuh antisipasi. Kita sore ini berkhayal lagi ini sekarang. Kalau saya simpulkan hasil penelitiannya adalah apabila presiden dan wakil presiden bersamaan mangkat dua-duanya, kemudian diperlukan yang namanya PLT, meniadakan namanya triumvirat, kan begitu kan ya. Oke. Kalau sekarang, oh ya, satu lagi catatannya, dalam waktu 30 hari ya dibatasi. Ini faktanya berbeda. Mau pilpres, ternyata satu calon atau biasa disebut calon tunggal. Kenapa? Yang satunya nggak cukup umur. Nah, misalnya gitu ya. Sehingga yang bisa ikut ini adalah cuman satu aja. Diperpanjang menurut Undang-Undang Pemilu adalah 2 kali 7 hari, 2 minggu. Lewat, nggak ada yang daftar. Prof. Cekli nggak berani daftar. Nah, sehingga menurut Undang-Undang Pemilu ya harus tetap dijalankan ya pemilunya. Berarti presidennya, calon presidennya dan wapresnya adalah tunggal. Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar, kalau ini ikut pemilu maka pemenang harus lebih dari 50% suara, ya toh, dengan apa? 20% ya, suara pada setiap provinsi lebih dari setengah jumlah provinsi. Berarti walaupun melawan kotak kosong, seorang calon ini berat ini, ya toh? Tidak kemudian otomatis dia jadi berapapun suaranya, harus mengikuti jumlah ini. Persoalannya adalah ketika pemilu terjadi, suaranya kurang, kalah sama kotak kosong. Padahal masa jabatan presiden sudah selesai. Nah, ini berarti kan 5 tahun toh ringsnya ya, tidak hanya sekedar 6 bulan perdebatan tadi atau berapa bulan. Nah, terus bagaimana kalau seperti ini? Apakah PLT-nya 5 tahun? Ya, gimana Mas? Kita berhayal jangan tidur tapi ini. Nah, silakan. Izin untuk menjawab Pak Dr. Aan. Saya ingin buat pengakuan dulu Pak. Jadi saya pribadi tidak membaca detail tentang hukum undang-undang pemilu. Jadi apakah ada kekosongan dan sebagainya. Jadi saya berhusnuzon, sebenarnya jawaban itu bisa jadi ada sebenarnya. Jadi saya coba akan jawab menurut pendapat saya pribadi. Ketika presiden di ujung tanduk habis masa jabatan, sebut misalkan di tanggal 1 Oktober, itu kemudian ternyata tidak berhasil mengantongi 50% plus 1, maka apakah ada 2 opsi, apakah kemudian presiden itu akan memperpanjang jabatannya, dan kemudian dia akan melakukan pemilihan umum, tetap memerintahkan untuk melakukan pemilihan umum,
atau yang pilihan kedua, dia masuk dalam situasi kekosongan pelaksana tugas kepresidenan. Atau masuk ke dalam kekosongan presiden bersamaan tetap. Sehingga kemudian konsekuensinya adalah dipilih pelaksana tugas kepresidenan. Saya menjawab pilihan nomor 2 tidak tepat. Karena ada beberapa kriteria yang dipersyaratkan untuk sampai pada kekosongan presiden bersamaan dan wakil presiden bersamaan. Nah, saya lebih memilih pilihan yang pertama. Jadi presiden bisa mengeluarkan satu produk hukum, perpu atau sejenisnya, perpu, untuk mengantisipasi masalah itu dan kemudian memperpanjang jabatannya sendiri. Seperti itu. Itu pilihan dari saya. Gitu ya. Kalau gitu pilihannya nanti bisa jadi menteri ya mantan. Tapi sayangnya presiden yang mau perpanjang sudah berhenti sekarang, jadi nggak bisa jadi menteri. Ya, itu aja Prof dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak An. Mas Febri, saya satu mungkin ini juga sudah saya tanyakan pada ujian kelayakan ya atau ujian SHP barangkali ya. Tadi Pak Prof Ali menyatakan kalau Pak Prabowo dan Gibran ini berhenti bersamaan, maka saat ini yang jadi PLT adalah triumvirat karena Undang-Undang Dasar belum dirubah. Nah, untuk supaya Ketua DPR, saudara menyarankan undang-undang harus dirubah kan gitu ya. Nah, merubah undang-undang dasar itu tidak mudah kan gitu. Tidak mudah. Ini bisa liar nanti kalau memang terjadi perubahan undang-undang dasar oleh MPR. Itu bisa yang tadinya tidak disinggung menjadi disinggung dan seterusnya. Nah, apakah saudara juga sebetulnya ketika menyarankan undang-undang itu dirubah itu sudah mempertimbangkan? Itu yang pertama ya. Yang kedua, di dalam analisis disertasi saudara ini, saudara kebanyakan merujuk pada Amerika. Ya. Kenapa itu? Apakah Amerika hari-hari ini juga masih konsisten begitu? Ya, Izin menjawab Prof. sebagai promotor. Pertama mengenai jika ternyata terjadi di kemudian hari, terjadi di kemudian hari, maka saya berpendirian bahwa tetap kita harus mengikuti ketentuan yang ada di pelaksana tugas karena itu merupakan satu konsekuensi dari hukum positif kita. Justru kalau kita melampaui dari itu, justru akan menimbulkan sedikit banyak kegaduhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya memang di dalam disertasi ini hanya menyarankan satu-satunya cara untuk mengeksekusi ini, itu adalah dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar. Saya pribadi memang menyatakan bahwa mengamandemen Undang-Undang Dasar itu adalah satu hal yang sulit dan sangat sangat kompromistis dan kompleks. Tetapi di sini saya kembali meletakkan marwah dari atau posisi saya sebagai peneliti bahwa disertasi ini terbatas sebagai satu kontribusi akademik yang kemudian bisa berkembang seperti yang dikatakan Prof. Ali tadi, bisa saja di kemudian hari saya berubah sikap dengan berbagai kenyataan empirik dan sebagainya seperti itu. Jadi sebagai satu kontribusi teori, sebagai kontribusi ilmu pengetahuan, ini masih bisa diperbincangkan dan menambah khazanah karena isu tentang hukum sukses ini kalau saya memperhatikan tren kajian yang ada di MPR itu kurang mendapat perhatian seperti itu. Nah, ini bisa menjadi satu kontribusi. Namun kalau untuk dieksekusi ke praktis itu cukup kompleks seperti itu. Lalu kemudian yang kedua, kenapa saya banyak kemudian merujuk pada Amerika Serikat? Alasan pertama adalah karena sistem pemerintahan. Karena Indonesia di awal fase-fase awal banyak terobsesi dengan sistem presidensial Amerika Serikat, maka saya akan merujuk ke sana sebagai induknya, melihat beberapa pelajaran dan ajaran dan sekaligus membongkar sebenarnya seperti apa, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Amerika Serikat memiliki ketentuan materi ini yang cukup tua, tapi sebenarnya tidak tertua kedua. Yang pertama Korsikan, konstitusi Korsikan, konstitusi tertulis yang tidak populer karena dia terjajah dan sebagainya, tapi secara usia dia lebih tua dari Prancis dan Amerika. Dia sudah ada, nah baru kemudian di Amerika Serikat. Nah, keunikan di Amerika Serikat itu adalah tentang perdebatan politiknya sebenarnya. Kenapa? Karena ketentuan suksesi ini didelegasikan ke undang-undang oleh Kongres, tidak diatur di dalam konstitusi.
Nah, sehingga ada banyak kejadian-kejadian empiris yang turut banyak berkontribusi dan mempengaruhi keberadaan dari Presidential Succession Law. Sehingga sampai detik ini Amerika Serikat itu sudah 3 kali merevisi undang-undangnya, tapi mereka nggak pernah menghadapi kekosongan bersamaan. Jadi kegaduhan-kegaduhan itu terjadi. Itu di antara alasan saya mengapa hukum sukses ini tidak tepat untuk diletakkan di undang-undang. Dia harus ada di dalam undang-undang dasar, supaya untuk meningkatkan konstitusi kita itu level konstitusi struktural itu tinggi, dan supaya dia tidak terlalu adaptif dengan berbagai Hadirin dipersilakan duduk. Ketua Dewan Penguji dipersilakan memimpin sidang untuk mempersilahkan Promovendus memasuki ruang sidang dan membacakan hasil rapat Dewan Penguji. Dipersilakan. Sidang selesai cabut. Promovendus dipersilakan masuk. Saudara Promovendus, perhatikan baik-baik. Berikut ini kami sampaikan hasil rapat Dewan Penguji dan promotor. Setelah mempertimbangkan ketekunan saudara Promovendus selama mengikuti proses belajar mengajar dalam pendidikan S3 ini, kemudian mempertimbangkan juga hasil-hasil ujian yang telah ditempuh selama mengikuti pendidikan S3 ini, ketekunan, keseriusan, serta etika Promovendus selama menuntut ilmu majelis penguji, maka saudara dinyatakan lulus. Dengan demikian kepadanya, maka saudara diberikan hak untuk menyandang gelar doktor. Untuk predikat dan IP nanti akan dibacakan khusus pada saat yudisium.